sebagai calon cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay, sekali lagi tapi adik-adiknya aja ya. Apa kabarnya hari ini? Oke, semoga kakak harap adik-adik serta keluarga semuanya sehat selalu. Dan kalau ada yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya untuk adik-adik dan keluarganya. Oke, sekarang kita mau ngapain sih adik-adik? Iya, kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji nama Tuhan? Iya, kakak yakin adik-adik sekolah minggu udah siap semuanya untuk ibadah pada hari ini. Oke, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Kita nyanyikan bareng-bareng ya adik-adik. Kita mau memulai ibadah kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Selamat Pagi Bapa. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Selamat pagi
Oke adik-adik, sepanjang hari yang kita lalui dari pagi, siang, sore, malam, kita harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Memuji dan memuliakan nama Tuhan itu juga merupakan rasa ucap syukur kita, rasa terima kasih kita atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Bareng-bareng ya adik-adik. Nyanyinya dengan sukacita. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan dasar titah, kakak mau tanya dulu, kira-kira dalam seminggu itu ada berapa hari sih? Iya, 7 hari. Hari apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itulah nama-nama hari. Iya. Jadi dalam seminggu ada 7 hari. Dan hari itu adalah 7 hari itu adalah harinya siapa? Hari adik-adik, hari kakak, hari mama papa. Bukan, itu adalah harinya Tuhan. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Nyanyinya masih dengan sukacita ya adik-adik, dan juga semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Marilah kita dengarkan hukum Taurat yang tertulis dari titah ke-5 sampai dengan ke-10. Titah ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina.
Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan dasar titah. Semoga apa yang disampaikan oleh Amang Sintua, firman Tuhannya atau dasar titahnya itu boleh adik-adik pahami, boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Amin. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik minggu lalu kayaknya Kak Poibe ngajarin lagu baru ya? Iya, yang judul lagunya itu Stop Berkata Bohong. Nah, minggu lalu kan temanya jangan berbohong. Nah, adik-adik, kakak mau mengulangi lagu yang kemarin supaya kita makin hafal, makin tahu, makin mengerti makna dari lagu tersebut. Untuk itu kita nyanyikan lagu Stop Berkata Bohong. Yuk nyanyiin bareng-bareng. Nyanyinya pakai gerakan ya adik-adik. Ikutin gerakan kakak. Hari ini kakak juga mau ngajarin adik-adik lagu baru. Lagu barunya itu berhubungan dengan tema kita pada minggu ini. Tema kita minggu ini apa kak? Tema kita adalah jangan iri. Iya, berarti lagunya juga berhubungan dengan jangan iri. Judulnya adalah iri hati bahaya sekali. Wah, kenapa kak iri hati bahaya? Karena iri hati juga merupakan dosa dan itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik lagunya seperti ini. Hati-hati jangan sampai iri hati. Ada yang tahu gak? Iya, karena ini lagu baru, kita pelajarin bareng-bareng ya. Ikutin kakak ya. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Kita nyanyikan bareng-bareng ya adik-adik. Hati-hati jangan sampai iri hati atau sirik bahaya sekali. Karena iri, karena sirik jadi dengki
Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapin Alkitabnya, hati, pikiran, mata, tubuh, serta jiwa kita, supaya firman Tuhan yang akan kita dengar dapat diam dalam hati kita, dapat bertumbuh dalam hati kita, dan lebih lagi dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Tahu ya adik-adik? Yuk nyanyiin bareng-bareng. Bareng-bareng ya adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Kami telah menyampaikan puji-pujian kami Tuhan, biarlah Bapa puji-pujian kami ini dapat menjadi kesenangan bagi hati-Mu saja Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kau berkatilah Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Abang dan Kakak Sekolah Minggu. Biarlah Bapa setiap firman yang keluar dari mulut Abang dan Kakak Sekolah Minggu, itu semuanya berasal daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik Sekolah Minggu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa apa yang didengarkan oleh adik-adik Sekolah Minggu, boleh juga mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa ya, pakai masker kemanapun kalian berada dan jaga kesehatan. Nah, kembali lagi bersama Kakak Ruth di kelas kecil. Nah, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ambil Alkitabnya ya. Mama papanya bisa membantu adik-adik untuk mengambil Alkitabnya. Nah, minggu ini kita buka Alkitabnya dari Keluaran 20 ayat 17, Keluaran 20 ayat 17, dan Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Yakobus 3 ayat 14 sampai 16 dan Keluaran 20 ayat 17. Kakak Ruth akan membacakan untuk kita semua. Jangan lupa buka Alkitabnya ya. Adik-adik, mama papanya bisa bantu adik-adiknya di rumah. Nah, Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, kita buka lagi Keluaran 20 ayat 17 ya adik-adik. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita katakan amin, amin.
Nah, adik-adik, minggu ini temanya adalah jangan iri hati. Bareng-bareng ya sama Kakak Ruth sebutin, jangan iri hati. Kak, iri hati itu apa ya? Nah, gini adik-adik, siapa yang pernah merasa pengen ketika teman-teman yang lain punya sepatu lebih bagus? Siapa yang tiba-tiba, mama, kok aku gak dibeliin baju baru sih? Cuman adik aja. Papa, kenapa kakak aja sih yang dibeliin mainan? Itu adik-adik tandanya kalian sudah iri hati adik-adik. Jangan seperti itu ya. Kakak punya cerita nih tentang iri hati. Jadi pada suatu ketika, tahu bulan dan matahari kan adik-adik? Bulan bersinar setiap malam, matahari bersinar setiap pagi hari. Dia bilang, bulan bersinar setiap malam hari, matahari bersinar setiap pagi hari. Pada suatu ketika, bulan bilang kayak gini ke matahari, matahari, kenapa sih kamu selalu dinanti-nantikan sinarnya? Aku di malam hari menerangi mereka, tapi mereka biasa saja. Kata matahari, tidak kok bulan. Semua orang mengagumimu, cahayamu di malam hari. Bentukmu bisa berubah-berubah, kata matahari. Aku merasa cahayaku harusnya lebih indah daripadamu, matahari, kata si bulan. Kata matahari, tidak kok bulan, cahayamu indah, cantik. Nah, bulan menerangi di kala malam hari, matahari menyinari di kala pagi hari. Bulan dan matahari memiliki tugasnya masing-masing. Bener nggak adik-adik? Tapi di sini bulan iri dengan matahari. Padahal dia tidak tahu ketika malam, ketika tidak ada bulan, kenapa malam hari ini tidak ada cahaya bulan? Nah, di sini diajarkan adik-adik jangan iri hati. Karena baik bulan dan matahari, mereka memiliki tugasnya masing-masing. Matahari menyinari di pagi hari, membantu aktivitas manusia. Bulan menerangi di malam hari, menyinari pada saat gelap, memberi pencahayaan yang tenang di malam hari. Nah, di sini adik-adik kita diajarkan untuk tidak boleh iri hati. Karena setiap apapun itu, kita memiliki fungsinya masing-masing. Kita memiliki kemampuannya masing-masing. Kita memiliki talentanya masing-masing. Karena akar dari kejahatan adalah iri hati, dan Tuhan tidak suka itu adik-adik. Nah, seperti yang tadi tertulis, kita baca lagi adik-adik di Yakobus 3 ayat 14-16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tuhan mau mengajarkan
akar dari segala perbuatan jahat adalah iri hati adik-adik. Jadi dari cerita bulan dan matahari tadi, si bulan ini jadi berpikir jelek tentang matahari. Dia merasa tersaingi. Ada timbul kejahatan-kejahatan, ketidaksukaan terhadap matahari. Padahal matahari tidak pernah mengganggu bulan. Dikarenakan dia mementingkan diri sendiri, si bulan mementingkan diri sendiri adik-adik, dia jadi merasa tersaingi oleh matahari. Oleh sebab itu, kita harus ingat, jangan iri hati. Tuhan tidak suka anak-anaknya iri hati. Sama seperti kita nih adik-adik, kalau misalnya adik kita diberikan mainan atau baju, jangan iri. Mungkin mama papa mau membagi kebahagiaannya ke adik kita dulu. Jadi kita harus turut senang adik-adik. Nah, minggu ini kita sudah belajar jangan iri hati. Ayo bareng-bareng sama Kak Karut ya. Jangan iri hati. Nah, karena iri hati itu tidak baik dan tidak disukai oleh Tuhan Yesus adik-adik. Nah, kakak mau kalian peluk kakak atau adiknya dan bilang, aku menyayangimu. Dipeluk ya, dipeluk kakak atau adiknya, aku menyayangimu. Itu tandanya kalian tidak iri dengan saudaramu adik-adik. Nah, sampai di sini firman Tuhan. Sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah mengajarkan untuk tidak iri hati ya Bapa. Tuhan, jagailah hati kami untuk tetap bersamamu ya Bapa, untuk tidak iri hati kepada siapapun ya Bapa. Bapa, ampuni dosa kami ya Bapa, sempurnakan doa yang tidak sempurna ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, firman Tuhan bilang bahwa iri hati itu tidak boleh. Iri hati itu sama dengan dosa. Jadi adik-adik, mulai sekarang kita nggak boleh lagi nih iri sama apa yang dimiliki orang lain, melainkan kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Oke, untuk merespon firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu lagi yang lagu baru yang tadi kakak ajarin ya, iri hati bahaya sekali. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng, kita nyanyikan bareng-bareng ya adik-adik. Hati-hati jangan sampai iri hati atau sirik, bahaya sekali. Karena iri, karena sirik jadi dengki, jadi benci, Tuhan Yesus sedih. Hati yang
ibadah pada minggu ini adik-adik, sebelum itu kita mau mengumpulkan persembahan. Siapin ya adik-adik uang persembahannya. Nanti uang persembahannya bisa diberikan ke gereja melalui mama dan papa. Oke, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Berilah yang baik, berilah yang baik. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng serta siapin persembahannya ya. Siapin persembahannya ya adik-adik. Sambil kita menyanyikan Berilah yang terbaik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Nah, sekarang kita telah selesai ibadah pada hari ini. Untuk menutup ibadah kita pada minggu ini, kita mau menutupnya dengan doa. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan Bapa, terima kasih kami kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Biarlah Bapa, setiap puji-pujian yang kami sampaikan Tuhan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menyenangkan bagi yang menyanyikannya dan juga bagi yang mendengarkannya Tuhan. Tuhan Yesus, firman Tuhan yang telah kami dapat Tuhan, biarlah Bapa kami boleh mendengarkannya dengan baik, boleh diam dalam hati kami firman-Mu Bapa, terlebih lagi Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, anak-anak terang ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Bapa, persembahan yang boleh kami kumpulkan ini Tuhan, boleh bermanfaat Tuhan bagi gerejamu Tuhan, bagi jemaatmu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, Engkau berkati kami juga Tuhan dalam aktivitas kami selanjutnya Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau sertai, Engkau jagai kami Tuhan, Engkau lindungi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami ingin berpisah Tuhan. Biarlah Bapa Engkau tetap satukan kami dalam kasih setiamu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
Selamat berminggu adik-adik. Hati-hati